Siap, gerak. Istirahat sebentar, gerak. Siap, gerak. Maju, jalan. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Kepada ketua kelas dipersilakan. Siap, gerak. Doa dimulai. Kita absen dulu ya. Andari Mayasara. Andini Dewi Wahtuni. David Charles Lase. Kenapa dia Alfa? Nggak ada kabar ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Pak, materi minggu lalu adalah patuh kepada orang tua dan guru. Apa itu patuh kepada kedua orang tua dan guru? Menghormati. Yang lain? Ada yang tahu? Mengikuti nasihat-nasihatnya. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hormat dan patuh kepada orang tua yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Tepuk tangan dong. Siapa namanya? Arif Nur Hidayat, Pak. Arif Nur Hidayat, pintar sekali Arif ini. Menjadi anak yang soleh. Nak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, Bapak ingin bertanya dahulu. Apakah orang tua kalian masih ada? Tadi sebelum berangkat, bertemukah dengan orang tuanya? Tadi sebelum berangkat, bertemu sama orang tuanya, apa kalian salam tangan dia? Iya, Pak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, ada satu bait lagu yang sudah pernah Bapak ajarkan kepada anak-anak semua. Masih ingat nggak lagunya? Masih, Pak. Nah, coba kita nyanyikan bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jasa tertutur di pembaringan seluruh tubuh akan menggigit sekujur badan kan kedinginan. Terima kasih kepada Anda semua. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar lagu itu enggak? Pernah. Lagu itu bercerita tentang apa kira-kira? 1, 2, 3. Pak, Oke. saya tentang malaikat Israel, Pak. Pak, menurut saya tentang kematian, Pak. Masih ada yang lain? Masih, Pak.
Tepuk tangan dong. Semua jawabannya benar sekali, yaitu tentang kematian. Sesuai dengan lagu tadi, maka judul pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang penyelenggaraan jenazah sesuai anjuran syariat Islam. Yaitu bila ada orang meninggal, maka kita lakukan selenggarakan. Penyelenggaraan jenazah itu ada 4 macam. Ada yang tahu nggak yang pertama itu apa? Memandikan, Pak. Oke. Yang kedua? Mengapani. Yang ketiga? Menyebarkan. Dan yang keempat adalah itu adalah bentuk penyelenggaraan jenazah. Mengawali pembelajaran kita hari ini, kita tadarus dulu. Bapak minta kepada ketua kelas untuk membacakan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan dong. Kepada ketua kelas Bapak ucapkan terima kasih. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, pembelajaran kita hari ini sukses dari awal sampai akhir. Hendaknya ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah, ini adalah oke anak-anak, ini adalah dalil yang berhubungan tentang kematian. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk membaca ke depan? Ya, kuatkan sedikit. Kepada Andari dipersilakan maju ke depan. Ya, kuatkan, jelaskan bacaannya, jelaskan makhrijul hurufnya dan tajwidnya. Kepada Andari dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Wala yastaqdimun. Wala yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan dong. Terima kasih kepada Andari. Semoga yang dibaca menjadi amal ibadah dan kita mendengarkannya juga mendapat pahala. Amin. Baiklah anak-anak, untuk melanjutkan pembelajaran ini, Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Adapun model pembelajaran kita hari ini yaitu model discovery learning. Kelompok 1 Andari Measara, kedua Andini Dewi Wahyuni, ketiga Anira Intan, keempat Arif Nur Hidayat, kelima Cila Prasetya. Kelompok 2 Gia Trinovidivika, Ardian Suhendra, Husnul Wayuti Ningsi, Marisa Rahmadani, Melda Wulandari, Muhammad Asri Febrian. 3. Kelompok 3 David Charles Lase, Elsa Klausa Smita, Estu Prasetyo, Fikri Rajib Al-Habib, Gandhi Irawan. Kelompok pertama Bapak beri nama dengan kelompok Abu Bakar. Apa namanya? Abu Bakar.
Kelompok kedua bernama Umar bin Khattab. Kelompok ketiga Bapak beri nama Utsman bin Affan. Paham? Dipersilakan kelompok satu duduk sesuai dengan kelompoknya. Pada hari ini kita hanya membahas 2 materi saja, yaitu tentang memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah. Hari ini Bapak kasih kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu fokus mencari pertanyaan. Kelompok kedua menjawab pertanyaan. Dan kelompok ketiga juga menjawab pertanyaan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 20 menit untuk melakukan diskusi. Gimana diskusinya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak. Perlu diketahui kelompok 1 itu menyiapkan pertanyaan. Apakah kelompok 1 sudah mempersiapkan pertanyaannya? Sudah. Silakan kelompok 1 mempresentasikan pertanyaannya. Kami akan membacakan pertanyaannya. 1. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk memandikan jenazah? 2. Bagaimana cara memandikan jenazah? 3. Bagaimana cara mengkafani jenazah laki-laki? 4. Bagaimana cara mengkafani jenazah perempuan? Itulah hasil diskusi kami dalam mengumpulkan pertanyaan. Tepuk tangan dong. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu memandikan jenazah. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memandikan jenazah adalah tempat mandi, air bersih, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air kapur barus, dan handuk. Tepuk tangan dong. Masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebagai tambahannya, saya akan membacakan yaitu tentang 1. Membersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. 2. Membersihkan kotoran dan najis. 3. Mandi 9. 4. Mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Terakhir, disirami dengan larutan kapur, barus, dan harum-haruman. Tepuk tangan dong. Masih ada yang ingin menambah? Saya, Pak. Sebagai tambahan, baiklah, saya akan membacakan yaitu tentang tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan. Yang kedua, diperintahkan menutupi mayat agar tidak terlihat auratnya. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata. Perlu kita ketahui, sebelum memandikan jenazah itu ada lafaz niat yang harus kita baca, yaitu lafaz niat untuk memandikan jenazah laki-laki. Nawaitu husla lihazal mayyiti fardul kifayah lillahi ta'ala. Lafaz niat untuk memandikan jenazah perempuan, nawaitu husla lihazihil mayyitati ada lillahi ta'ala. Setelah dimandikan, mayat juga diwudukan. Adapun lafaz niat untuk mewudukan jenazah laki-laki, yaitu nawaitu wudu'a lihazal mayyiti fardul kifayah lillahi ta'ala. Lafaz niat untuk mewudukan jenazah perempuan
nawaitu ghusla li hazihi mayyitati fardhu kifayah lillahi ta'ala. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang mengafani jenazah. Tata cara mengafani jenazah laki-laki. 1. Siapkan tali pengikat kafan secukupnya dan letakkan secara vertikal di bawah kain kafan lapisan pertama. 2. Bentangkan kain kafan lapisan pertama yang sudah sesuai dengan ukuran jenazah. 3. Beri wewangian pada kain kafan lapisan pertama. 4. Lakukan hal yang sama pada kain kafan lapisan kedua dan ketiga. 5. Letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. 6. Tutup dengan kain kafan lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan dan sebaliknya. 7. Lakukan hingga ke kain kafan pertama. 8. Ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan sebanyak 5 atau 7. Apakah masih ada yang menambahkan? Saya Pak. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara mengkafani jenazah perempuan. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong. Letakkan kain sarung tepat pada bagian antara pusat dan lutut. Persiapkan baju gamis dan jilbab. Sediakan kapas yang telah diberikan wewangian untuk diletakkan pada bagian tubuh tertentu. Setelah kain kafan siap, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Letakkan kapas pada bagian tertentu. Selimutkan sarung pada badan dan pasangkan baju gamis beserta jilbab. Kepang rambut panjang jenazah menjadi 2/3 bagian dan letakkan di atas baju gamis. Selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, lalu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Hal-hal yang disunahkan dalam mengafani jenazah yaitu kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Dan yang ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Bapak akan melakukan latihan sebagai tolak ukur apakah sampai pemahaman yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Siap? Siap, Pak. Silakan keluarkan bukunya. Bapak akan memberikan 5 soal dengan waktu 5 menit. Yang siap boleh mengumpulkan bukunya ke depan. Alhamdulillah semuanya tuntas, tapi masih di bawah nilai 100. Besok kita lakukan pengayaan untuk mencapaikan tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita simpulkan secara bersama materi kita hari ini. Yang pertama yaitu tentang memandikan jenazah. Yang kedua tentang mengafani jenazah. Yaitu ada 2 materi yang kita bahas pada hari ini. Besok kita lanjutkan dengan mempraktekkan cara memandikan dan mempraktekkan cara mengafani. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.